Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan media serta masyarakat yang saya hormati. Saya Agus Suwandi. Saya di sini selaku juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara. Rekan-rekan media serta masyarakat yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf pada kesempatan press release kali ini. Saya menggunakan video secara individual. Ini juga dalam rangka penerapan social distancing ya. Kemudian juga dalam rangka menghindari atau mengendalikan penularan dari orang per orang ya. Bapak Ibu dan masyarakat yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan data tentang orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan serta pasien konfirmasi positif yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Data yang kami himpun dari 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara sampai tadi malam ya, tanggal 1 April tahun 2020. Yang pertama untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 314 kasus. Ini tersebar di 5 kabupaten kota. Yang pertama untuk di Tarakan ada 92 orang, di Malinau ada 95 orang, di Nunukan ada 62 orang, di Kabupaten Tanah Tidung ada 38 orang, dan di Kabupaten Bulungan ada 27 orang. Semuanya telah terpantau dengan baik oleh jajaran kami di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Kota. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan atau PDP sampai pada tanggal 1 April sampai tadi malam, data yang kami himpun berjumlah 9 orang. Ini terdiri dari 3 orang yang berada di Rumah Sakit Tarakan, kemudian 2 orang yang ada di Rumah Sakit Nunukan, dan 4 orang ada di Rumah Sakit Tanjung Selor atau Kabupaten Bulungan. Jadi semuanya berjumlah ada 9 orang. Semua PDP ini dirawat di ruang isolasi ya, ke 3 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian untuk kasus yang telah diperiksa, kasus PDP yang telah diperiksa dan hasilnya negatif, sampai sekarang kita telah menerima hasil 9 yang negatif. 9 yang negatif. Kemudian untuk kasus positif, untuk kasus yang telah dilaporkan beberapa hari lalu, kasus konfirmasi positif itu ada 2 ya, seperti yang telah kita sampaikan pada press release yang lalu, yaitu 1 orang di Kabupaten Bulungan atau Rumah Sakit Tanjung Selor, dan 1 orang di Rumah Sakit Tarakan. Itu data sampai pada tanggal kemarin. Kemudian pada tadi malam juga sebenarnya kami menerima informasi melalui WhatsApp dari Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kami menerima informasi melalui WhatsApp bahwa 4 sampel yang dikirimkan oleh Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari Kabupaten Nunukan terindikasi positif. Namun untuk pelaporan pada sampai kemarin kami belum masukkan karena memang kami masih menunggu surat resmi ya, dari BPLK. Informasi tersebut memang disampaikan lebih dahulu untuk upaya kontak tracing ya, agar dapat dilakukan secara dini terutama oleh Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Sehingga pada hari ini secara resmi kami sampaikan bahwa ada tambahan 4 kasus yang terkonfirmasi positif. Itu berasal dari pasien yang ada di Rumah Sakit Nunukan. Sebelumnya memang ke-4 orang ini telah dilakukan perawatan di rumah sakit isolasi
di Rumah Sakit Kabupaten Nunukan. Pasien tersebut inisialnya yang pertama atas nama KL, usia 60 tahun, kemudian HL, usia 33 tahun, kemudian AA, usia 51 tahun, dan AR, usia 61 tahun. Menurut informasi dari Dinkes Kabupaten Nunukan bahwa keempat orang yang terkonfirmasi positif ini adalah merupakan peserta tablik akbar yang dilaksanakan di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu, dan rombongan ini datang dengan kapal Pelni pada tanggal 28 Maret yang lalu, dan langsung dilakukan screening oleh tim gugus tugas dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten Nunukan, sehingga didapatkan 4 orang ini yang langsung dilakukan isolasi di Rumah Sakit Nunukan, kemudian diambil sampel oleh Dinkes, kita kirimkan, dan kita telah mendapatkan hasil tadi bahwa 4 orang ini ternyata terindikasi konfirmasi positif. Dengan demikian jumlah kasus konfirmasi positif di Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini berjumlah 6 orang. Teman-teman media dan masyarakat yang saya hormati, saat ini teman-teman kami di gugus tugas terutama Kabupaten Nunukan sedang melakukan kontak tracing, mencari kontak-kontak erat dari kasus yang positif ini, sehingga kami juga mengharapkan bantuan dan partisipasi dari pihak-pihak yang mengetahui kontak erat yang dimaksud dan bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan atau gugus tugas Kabupaten Nunukan. Untuk kabupaten-kabupaten lainnya yang juga menerima kedatangan para peserta tablik akbar tersebut, kami juga telah menghimbau agar melakukan screening lebih ketat dan dapat melakukan rujukan atau isolasi jika ternyata terdapat ada kasus yang dicurigai mengarah ke COVID-19. Itu informasi tentang ODP, PDP, dan kasus negatif dan positif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan tentang distribusi rapid test, ya, karena ada beberapa berita yang menyebar dan perlu kami luruskan tentang distribusi rapid test oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bahwa pada beberapa waktu yang lalu, tanggal 26 Maret, kami menerima bantuan 2.400 strip atau 2.400 tes rapid test di Dinas Kesehatan, dan kami langsung mendistribusikan untuk keperluan di rumah sakit dan Dinas Kesehatan kabupaten kota. Sebanyak untuk Kota Tarakan itu Dinas Kesehatan kami berikan 200 strip, kemudian rumah sakit provinsi kami berikan 500, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan kami berikan 200, Rumah Sakit Bulungan khusus sendiri juga kami berikan 200, Dinas Kesehatan Malinau kami berikan 100, Dinas Kesehatan Nunukan kami kirimkan 100, Dinas Kesehatan Tanah Tidung kami kirimkan 60, dan untuk klinik Pemprov Kaltara itu disediakan 60 strip dengan jumlah 1.420. Kemudian ada buffer stock, buffer stock 980. Ini juga nanti akan kita distribusikan pada tahap selanjutnya. Kita melihat kondisi di lapangan, ya, agar pemakaiannya dapat dilaksanakan atau digunakan secara efektif dan efisien. Tentunya kami menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dalam penggunaan rapid test ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin
menyampaikan atau meluruskan berita-berita yang mungkin telah beredar di masyarakat terkait tentang meninggalnya salah satu ASN Provinsi Kalimantan Utara atau pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan berita bahwa almarhum memang telah diberikan perawatan di Rumah Sakit Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, mulai hari Senin yang lalu pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Beliau masuk dengan gejala demam dan sesak serta nyeri jantung. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan gejala ke arah pemberatan sakit jantung, memang disertai dengan gejala pneumonia. Dan pada pemeriksaan radiologi itu tampak ada gambaran pembesaran ruang jantung dan infiltrat juga yang ada yang mengarah ke pneumonia. Kemudian juga ada peningkatan leukosit dan penurunan limfosit yang menandakan memang adanya infeksi. Dan karena kondisi semakin memburuk, sehingga pada tanggal 1 April pukul 3.30 beliau meninggal dunia. Dalam hal ini kami sampaikan dan meluruskan adanya berita-berita tentang almarhum yang di lapangan mungkin kurang baik. Kami dalam hal ini juga menyampaikan bahwa memang kami juga telah memberikan perawatan sesuai dengan standar, terutama di Rumah Sakit Tanjung Selor. Dan karena ada gejala pneumonia, memang kami tetap melakukan pemeriksaan, terutama yang pertama dengan rapid test. Dan pada hasil rapid test atau RDT 2 kali dilakukan pemeriksaannya adalah negatif. Ini mungkin ada berita-berita di luar yang mengatakan bahwa pemeriksaannya adalah positif. Untuk RDT kami tegaskan sekali lagi bahwa 2 kali pemeriksaan dengan rapid test atau RDT hasilnya adalah negatif. Tetapi kami juga tetap melakukan pengambilan sampel swab test pada jenazah almarhum, dan kami telah mengirimkan sampel tersebut ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Kami masih menunggu hasil tersebut dan kita bersama-sama mendoakan semoga yang terbaik untuk beliau. Dan kami menghimbau mari kita menghentikan untuk mendengar berita-berita atau menyebarkan berita-berita yang kurang baik. Sebaliknya kita mari mendoakan bersama-sama agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik, husnul khotimah. Dan kita bersama-sama mendoakan juga Provinsi Kalimantan Utara semuanya bisa mencegah atau terkendali bisa dicegah atau terkendali masalah COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.